Kali ini kita akan membahas tentang pengertian kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab yang berarti kurban atau yang disebut dengan udhiyah. Seperti unta, sapi, dan kambing yang disembelih pada hari yang berleha dan hari takor dan jadi kurban itu adalah menyembelih dan hewan paling tersebut diantaranya adalah sapi, unta, kambing dan ibadah kurban diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk dilaksanakan oleh kaumnya dan mulai disyariatkan dari tahun kedua Hijriah bersamaan dengan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun perintah untuk berkurban diperintahkan langsung oleh Allah Taala dalam surah Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya sesungguhnya kami telah memberimu Nabi Muhammad hikmat yang benar, maka laksanakanlah sholat karena berdoa dan berdoa. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah terputus dari rahmat Allah. Quran surat Al-Kautsar ayat 1. Jadi perintah kurban ini langsung diberitakan oleh Allah Taala yang disampaikan dalam surat Al-Kautsar ayat 1. Orang yang diperintahkan untuk berkurban adalah orang yang mampu melaksanakan itu. Jadi orang yang tidak mampu tidak dapat berkurban. Sama saja dengan haji. Haji juga diperintahkan bagi orang-orang yang sama kurban pun diperintahkan bagi orang yang saya miskin kalau berkurban. Caranya yang kepengen kurban berarti menabung terlebih dahulu agar bisa tercapai keinginan suatu berkurban. Paham ya? Jadi kurban ini diperintahkan bagi orang-orang yang mampu sing harta bendanya. Terus ketentuan binatang kurban. Ketentuan binatang kurban. Binatang yang dikurbankan adalah binatang ternak. Ya. Binatang yang dikurbankan adalah binatang ternak. Adapun kriterianya adalah yang pertama unta, sapi, kambing dan domba. Pak, ayam kan diternak Pak, kelinci kan diternak Pak. Nah, tapi itu tidak masuk kriteria untuk dikurbankan. Yang masuk kriteria dikurbankan adalah ada sapi, ada unta, ada kambing dan ada domba. Itu pun harus sesuai dengan umur. Harus sesuai dengan umurnya. Contoh, unta harus berenang 5 tahun. Unta harus genap usia 5 tahun. Pak, untanya pun sudah 5 tahun gimana Pak? Nah, berarti belum sah untuk dikurbankan, belum boleh untuk dikurbankan. Itu yang pertama. Unta berumur 5 tahun. Yang kedua, sapi. Sapi harus genap berusia 2 tahun. Di bawah 2 tahun berarti kurbannya tidak sah. Ini untuk kategori sapi. Terus kambing. Kambing harus genap berusia 1 tahun. Domba harus genap usia 6 bulan atau berganti. Nah, jumlah untuk orang yang berkurban ini bisa dikategorikan untuk unta dan sapi bisa 1 atau 2 orang. Jadi kalau kita lihat di kampung-kampung sendiri, di tempat-tempat kita sendiri, untuk sapi, unta itu biasanya minimal 7 orang. Sapi 7 orang. Tapi yang unta kayaknya langka ya. Yang unta ini lebih langka. Sedangkan yang hanya 1 unta baik. Nah, untuk sapi itu biasanya sapi yang berkurban 7 orang. Sedangkan untuk domba dan kambing itu 1 kambing 1 domba 1 orang. Paham ya? Dan ini pun kambing, sapi, unta yang dikorbankan harus yang sehat, yang bagus, ya. Jadinya tidak cacat.
Ya, tidak cacat. Jadi yang nama kurban nganggo sapi sing cacat, nganggo wedhus sing cacat, itu kurbannya tidak sah. Ya, kurbannya tidak sah. Jadi kita harus paham di sini bahwa ketika kita mengorbankan hewan, harus hewan yang sudah sesuai umurnya, ya, sampai pada umurnya. Terus hewan tersebut hewan yang hewannya tidak cacat. Paham ya? Paham sampai di sini untuk ketentuan hewan yang dikorbankan, paham ya? Ada unta, ada sapi, ada kambing, ada domba. Jadi seperti ayam, kelinci, dan hewan-hewan ternak lainnya tidak masuk kategori untuk dikorban. Nah, lanjut. Biar kita cepat selesai. Waktu penyembelihan binatang kurban. Kapan waktu penyembelihan kurban? Nah, siapa yang tahu? Ya, kurban biasanya disembelihkan di apa? Ya, kurban itu biasa dilakukan pada hari raya Idul Adha setelah melaksanakan sholat Id. Ya, jadi kurban itu dilaksanakan pada hari raya Idul Adha setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Jadi kita menyaksikan ketika pas hari raya Idul Adha besok sebentar lagi satu bulan lagi bulan Zulhijjah kita akan mengadakan kurban penyembelihan hewan kurban. Nah, nanti di situ bisa menyaksikan. Oh, apa sih tuh? Nanggulnya Pak, nanggulnya isi kurban sapi Pak, sapinya kilo berdua 5 misalkan. Itu aja sebabnya. Di situ nanti kalian bisa melihat menyaksikan proses penyembelihan kurban. Nah, selain itu, selain pada hari raya Idul Adha juga pada hari-hari tasyrik. Hari tasyrik ini hari apa saja Pak? Hari tasyrik itu pada tanggal 11, 12, 13 di Zulhijjah. Apa dulu? Zulhijjah ya. Jadi tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah itu hari tasyrik. Setelah itu, setelah lewat tanggal 13 berarti bukan kategori kurban, tetapi sedekah biasa. Nah, Pak, teman-teman boleh pakai kurban kemana pula? Seluruh Idul Adha? Tidak. Karena itu bukan waktu penyembelihan hewan kurban. Waktu penyembelihan hewan kurban adalah tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Paham ya? Jadi jangan salah. Pak, itu hari kurban itu beda. Tanggal 14 Zulhijjah sama kurban tidak. Karena itu bukan maksud penyembelihan hewan kurban. Ini perlu dipahami. Paham ya? Terus masuk yang keempat, sunah-sunah dalam penyembelihan hewan kurban. Kalau satu Pak sunah-sunah Pak menumpahkan. Nah, ada beberapa sunah yang perlu diperhatikan di dalam penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, gunakan pisau yang tajam mungkin. Minimal ketika kita menyembelih hewan harus dengan pisau yang tajam biar tidak menyiksa si hewan. Kalau menyembelih yang mengambil pesat itu kebun dan udah ngekek orang mati masih hewan. Itu yang pertama, gunakan pisau yang tajam mungkin. Yang kedua, tidak mengasak pisau di hadapan hewan yang mau dikurbankan. Ya, ini mengakibatkan timbul rasa takut kepada si hewan. Nah, apa namanya jelas apa? Dia punya, mobil juga punyanya apa kok? Ya, setiap yang bernyawa pasti punya rasa takut. Jadi ketika kita menyembelih hewan, pesonnya aja diasah yang ngarep si hewan. Jangan mengasah pisau di apa namanya? Di hadapan si hewan yang berbeda. Yang kedua, yang ketiga, menghadapkan binatang ke arah kiblat. Ya, menghadapkan binatang ke arah kiblat. Jadi si hewan ini yang mau disembelih dihadapkan ke sebelah kiblat. Nah, dia menghadap menolak, ya, nah, berarti posisinya ayo ya, berarti posisinya si hewan ini musuhnya kalau ada ganggu. Itu yang ketiga, menghadapkan binatang ke arah kiblat. Terus yang keempat, dianjurkan untuk membaca takbir setelah membaca bismillah. Jadi bismillah dulu bukan takbir.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus yang kelima, pada saat menyembelih jangan menyebut nama orang yang menjadi tujuan yang berkurban tadi. Jadi disebutkan dulu sebelum kita menyembelih, sebutkan simbolnya sama baik. Satu contoh, satu-satu biasa aja cowok, tujuh orang itu disebutkan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian lihat untuk menyembelih kata ini disebutkan atas nama Afika, Nukal, Taskia, apa? Irsa, Irsa Putri, Irsa Sekian Bini. Itu baru sembelih. Itu baru sembelih. Jadi jangan tidak disebutkan namanya. Kalau tidak disebutkan namanya yang berkurban, nanti tidak sah kurbannya. Harus disebutkan, ya. Terus yang keenam, pastikan bahwa bagian tenggorokan kerongkongan dua urat leher kanan telah pastikan kotor. Kudu benar, kudu pasti, ya. Jadi kerongkongan dua urat leher itu kudu benar deh potong. Jangan ikut nambang besok sampai asal nasi yang mati malah mati deh. Yang terakhir, sunat-sunat yang terakhir, tidak boleh mematahkan leher sebelum hewan benar-benar mati. Jangan sampai ketika kita baik itu hewan maupun hewan-hewan yang lain. Yang terakhir, hikmah pelaksanaan kurban. Apa sih sebetulnya hikmah pelaksanaan kurban? Apa sih hikmahnya, Pak? Nah, yang pertama, menjadi bukti ketakwaan dan kecintaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi bukti ketakwaan dan kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kurban itu salah satu bukti bahwa kita itu bertakwa pada Allah dan cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, memiliki rasa rela berkorban dan tidak semata-mata cinta harta dunia. Ini jadi hikmah yang kedua, memiliki rasa atau jiwa berkorban, rasa rela berkorban. Jadi tidak hanya kita dunia kok. Karena kan banyak wong sing mampu, banyak wong sedih, tapi korban mana? Maka akeh maju orang beda akeh wong sedih, tapi pada orang belum haji. Kenapa? Itu tidak mempunyai rasa, tidak ada rasa berkorban, tidak ada rasa. Terus yang ketiga, meningkatkan rasa peduli sosial kepada sesama manusia. Ini salah satu. Karena kenapa? Daging yang kita korbankan nanti dibagikan kepada masyarakat, tidak dimakan sendiri, tidak dimakan sendiri. Paham ya? Jadi kalau mungkin anak sapi seguntung, itu kok dimakan itu tidak. Nah, itu ada bagian sendiri. Nanti setelah dipotong, dagingnya dibagi dengan yang berkorban, sisanya dibagikan kepada warga setempat. Terus, dan selanjutnya sebagai wujud syiar terhadap Islam, Yang selanjutnya memperkokoh tali ukhuwah persaudaraan di dalam masyarakat. Dengan adanya kurban, dengan kita berkurban, kita memperkuat hubungan silaturahmi, hubungan persaudaraan, hubungan ukhuwah Islami seperti yang disebutkan. Yang terakhir, menanamkan kesadaran untuk ikut melaksanakan ibadah Islam. Jadi menanamkan rasa sadar kita bahwa kita ini melaksanakan Islam. Nah, itulah pembahasan kita pada kali ini tentang kurban. Jadi kurban adalah menyembelih hewan, ya, menyembelih hewan yang dilaksanakan pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Apa saja hewan yang dikurbankan? Ada unta, ada sapi, ada kambing, ada domba. Selanjutnya, apa sih hikmah? Ya, apa sih hikmah? Hikmahnya adalah ya tadi menjadi bukti tambah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus memiliki rasa rela berkorban. Oke, sebelum kita selesaikan ya untuk evaluasi, kalian jawab semampunya. Ada orang yang jawab seperti tiga juga. Yang pertama, kriteria hewan ternak yang dikurbankan apa saja?
Ayo artikan. Ya betul. Ada unta, ada sapi, ada kambing, ada domba. Nah, untuk umur, berapa umur unta yang boleh dikurbankan? Ya, 5 tahun betul, ya putri. Ya. Jadi unta itu boleh dikurbankan ketika sudah berumur 5 tahun. Nah, anak wong sing kurban umur 5 tahun, korbane orang sah, orang kecil. Lanjut. Nah, berapa batas usia sapi untuk berkurban? Ayo pilih. 2 tahun. Jadi batas usia sapi untuk dikorbankan itu 2 tahun. Terus untuk kambing berapa tahun? Berapa? Nanti hafal dulu. Berapa tahun, Pak? Usia kambing yang mau dikorbankan berapa? 1 tahun. Nah, ya 1 tahun. Berarti kapan nggak memperhatikan dari tadi itu disebutkan dengarnya, tapi nggak memperhatikan. Karena apa? Pendengarkan tapi nggak memperhatikan beda. Ya, cukup menolak, kenapa nggak jangan ketika diberi pertanyaan tidak bisa dijawab. Lanjut, ya. Nah, unta, sapi itu biasa untuk korban berapa orang? Ya Putri? 1 sampai 7 orang. Sapi unta itu biasa dikorbankan kalau di tempat kita biasanya bisa untuk 1 orang sampai dengan 7 orang. Pak, lo kok pengen jaga Pak sapi orang masalah punya duit banyak. Dan duit apa masalah? 1.000 juta untuk sapi itu jadi buat akan atas nama jaga masalah. Yang masalah boleh saja. Ya. Tapi karena kadang-kadang nak posisi belum merasa abot banget di sini kadang-kadang di gawe bareng digabung. Ah, yuk urunan sapi lah, urunan kurban itu urusan demo itu kan bisa. Katakanlah misalkan satu sapi harga 21.000 5 juta, berarti 21 dibagi 7 berapa? 3 juta. Berarti 1 orang lebihnya 3 juta rupiah. Ya tinggal gitu kan nanti jumlah total harga sapi itu berapa? Harga unta itu berapa? Nanti baru dibagi itu biji. Anda sih kepengen bareng tapi pengen jarak orang masalah. Kepengen bareng si orang jarak orang masalah. Terus, nah, sedangkan untuk kambing dan domba itu berapa orang? 1 orang. Itu kriteria daripada hewan yang dikurban. Nah, selanjutnya Allah SWT memerintahkan kepada umat ini tercantum dalam surat apa? Al-Kahf, Al-Kautsar ayat berapa? 1 sampai dengan 3. Apa 3? Coba kalau hafal dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3, bismillah. Betul sekali. Bahwa pinter, suaranya bisa kencang, tidak malu-malu. Lanjut, kita hafal ya. Surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 5. Maka sampai nanti ini adalah dasar daripada kita melaksanakan ibadah kurban. Yang terakhir, sebutkan salah satu hikmah daripada melaksanakan ibadah kurban. Ayo, Putri. Ya, salah satu hikmah daripada ibadah kurban adalah menjadi bukti ketakwaan dan kecintaan kita kepada Allah SWT. Jadi dengan cara kita berkorban dan cara kita beribadah kepada Tuhan, kita sudah melaksanakan apa itu melambangkan bukti ketakwaan kita, bukti dan kita kepada Allah SWT. Ya, mungkin demikian saja untuk pelajaran kita pada
siang hari ini yaitu bab masalah berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada apa yang kita pelajari pada hari ini bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari dalam hal berdoa. Mudah-mudahan kedepannya setelah kita menjadi dewasa, menjadi orang yang sudah banyak harta, kita diberikan kemampuan untuk berdoa. Karena kenapa? Akeh wong sing duwe duit tapi kalau tidak tersentuh hati yang berkorban dia tidak akan melaksanakan berkorban. Tapi kadang-kadang wong sing langkah duit tapi terketuk di hati yang berkorban maka dia berusaha untuk berkorban maupun dengan cara menabung dan demikian untuk pelajaran pagi atau siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mari kita berjalan pamela bersama-sama. Alhamdulillah.